Hari ini kita ketemu lagi di eh, seri JLPTN 5 ya, masih membahas seputar tata bahasa atau bumpo ya. Dan kali ini atau pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai materi seputar partikel wa, ga, dan terakhir ada tata bahasa masengkah ya. Nah, terutama partikel wa dan ga ya, karena ini cukup menarik ya. Partikel ini sering muncul dan kadang tuh orang nggak bisa bedain gitu ya, antara fungsinya antara partikel wa dan ga ya, karena mereka sebetulnya mirip-mirip lah gitu ya, mirip ya, bukan sama ya, tapi mirip-mirip fungsinya ya. Oke, kita bahas aja ya langsung, dan ini merupakan sekali lagi merupakan salah satu list dari tata bahasa JLPTN 5 yang akan dibahas di channel Onigoroku ya. Nah, sekarang kita udah masuk poin ke-7 dan 8 ya. Kebetulan di sini nggak ada list partikel ga, jadi saya tambahin ya. Jadi aku tambahin aja nggak apa-apa ya, karena partikel wa dan ga itu merupakan partikel yang cukup penting ya. Dan ada satu lagi, itu masengkah yang akan dibahas di video kali ini, karena itu juga sering keluar ya, dan merupakan salah satu tata bahasa yang muncul di ujian JLPTN 5 ya. Oke, langsung saja kita bahas ya minasang mengenai 3 partikel tadi ya, wa, ga, dan masengkah ya. Oke, nah ini masih banyak nih ya utangku ya. Ya nggak apa-apa, is oke. Ya, nanti kita akan coba bikin ya lebih sering lagi menasang ya. Oke, kita langsung masuk ke mengenai partikel wa dan ga ya di seri tata bahasa N5 ini ya. Tapi sebetulnya untuk partikel wa dan ga ya, itu udah aku pernah buatin videonya sebetulnya di seri tata bahasa dasar bahasa Jepang. Di playlistnya nanti minasang bisa lihat di sana kalau pengen penjelasan lebih detail ya. Untuk video di kali ini itu hanya membahas seputar N5 aja ya. Partikel wa, partikel ga yang sering digunakan gitu ya, sering digunakan di JLPTN 5 gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja sih, mirip-mirip gitu ya. Cuma ini lebih ringkasnya aja rangkuman ya. Oke, kita harus tahu dulu ya seperti biasa fungsi dan aturan main. Ya, bagaimana sih cara menggunakan partikel wa ya atau h ya. Dibacanya wa, tapi sebetulnya tulisannya dalam bahasa Jepang huruf H ya, huruf H. Oke, yang pertama itu ada fungsi utamanya ya. Seperti biasa, fungsi utama dari partikel wa itu adalah sebagai penunjuk subjek ya. Jadi mana nih? Nah, kita coba dikit ya. Wait, mana? Ya. Wait, mana? Bentar. Oh, ini dia. Nah, ini ya. Nah, itu udah. Gimana cara kembaliinnya dah? Ya, kita hapus dulu bentar. Ya, oke. Udah lama kepake nih. Sorry menasang ya. Oke, mengenai partikel wa ya, fungsi utamanya tadi sebagai penunjuk subjek ya. Kemudian pada umumnya digunakan dalam kalimat bertopik ya, itu untuk partikel wa. Kalau partikel ga itu biasanya kalimatnya nggak bertopik gitu ya. Tadi nanti maksudnya apa nanti kita bahas ya gitu ya. Terus yang ketiga biasanya sebagai penunjuk dua hal yang berbeda atau berlawanan. Jadi ada dua kalimat gitu ya, dua kalimat yang berlawanan atau berbeda gitu ya, secara secara makna gitu. Itu biasanya menggunakan partikel wa gitu ya. Nah, kemudian pola kalimatnya sebetulnya yaitu pola kalimatnya gampang ya, yaitu kata benda di sini bisa benda, bisa subjek ya, jadi sama aja gitu. Kemudian ditambah wa gitu ya, kemudian dilanjut dengan kata benda keduanya atau predikat ya gitu ya, atau bisa juga kata kerja sih gitu ya, bisa juga kata sifat dan lain-lain ya. Tuh, tapi intinya pola kalimatnya seperti ini ya. Oke, itulah mengenai fungsi dan aturan main dari partikel wa ya. Sebenarnya fungsi utamanya penunjuk subjek aja sih gitu ya. Nanti kita coba lihat deh ya mengenai fungsi dari partikel wa ini ya. Oke, itu ya. Yang pertama ada untuk penunjuk topik ya. Penunjuk topik tertentu gitu ya. Nah, contohnya apa sih gitu. Nah, yang dimaksud dengan penunjuk topik itu sebetulnya konteksnya dalam hal ini itu mengarah ke subjek sebetulnya. Jadi intinya partikel wa dan ga itu sebetulnya dua-duanya untuk menjelaskan topik atau subjek sebetulnya ya. Tapi mereka punya perbedaan sedikit lah gitu ya. Contohnya watashi wa tono desu gitu ya. Nah, dalam hal ini topiknya itu adalah si tono gitu ya, penunjuk topik ya, atau penunjuk subjek.
Jadi watashi wa tono desu gitu ya. Saya adalah tono. Ya, tono di sini itu artinya topik atau subjek gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya itu ada contoh lain ya, misalnya itu adalah misalnya korewa kyoshitsu desu. Ya, ini adalah ruang kelas ya. Dalam hal ini penunjuk topik yang ditunjuk gitu ya, penunjuk topiknya itu adalah atau subjeknya atau kata benda ya, KB gitu ya. Kata bendanya itu kyoshitsu ya. Ini adalah ruang kelas ya. Kyoshitsu itu ruang kelas ya, nasam. Nah, itulah contoh dari simple dari penggunaan partikel wa ya. Intinya partikel wa itu menjelaskan subjek gitu ya. Nah, gitu. Oke. Next, yang selanjutnya untuk penunjuk subjek. Nah, ini sebenarnya sama aja sih, topik dan subjek. Jadi partikel wa itu untuk menunjukkan topik atau subjeknya. Tadi dalam konteks tadi kan topik ya. Nah, kalau dalam konteks ini subjek, tapi sebetulnya mirip lah, sama aja ya sebetulnya. Nah, oke. Contohnya dalam hal ini ya, anewa hongo yonde imasu ya. Kakak perempuan saya sedang membaca buku. Nah, kalau minasang lihat, ini menggunakan partikel wa ya atau ha ya. Kalau tulis pakai bahasa Jepangnya pakai huruf ha ya, gitu ya. Nah, dalam hal ini ya, kalimat ini itu menunjuk ke subjek atau menjelaskan subjeknya ya. Dalam hal ini subjeknya adalah kakak perempuan, gitu ya. Kakak perempuannya lagi ngapain gitu ya, atau apa keterangan lebih lanjut dari subjeknya atau dari kakak perempuannya, yaitu sedang membaca buku gitu. Kurang lebih seperti itulah partikel wa ya. Nah, intinya partikel wa itu biasa digunakan sehari-hari apabila sebelumnya itu mengandung kata benda gitu ya, atau subjek, atau sebagai penunjuk subjek atau topik tertentu gitu ya. Contoh lagi nih, contoh kalimat lagi nih, ashitawa kinyobi desu. Besok adalah hari Jumat ya. Nah, kinyobi itu kan hari Jumat ya. Nah, hari Jumat nih ya. Dalam hal ini ya, yang masih dengan subjek ya, subjeknya adalah kinyobi gitu ya. Ashitawa kinyobi desu ya, gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah intinya. Partikel wa itu biasanya digunakan untuk menunjukkan subjek ya, gitu. Seperti menjelaskan nama ya, menerangkan nama orang tertentu gitu ya. Dalam bahasa Jepang itu bisa menggunakan partikel wa ya. Oke, next kemudian ini juga sering muncul nih ya di JLPTN 5 ya, untuk menunjuk dua hal yang berbeda atau berlawanan ya. Nah, ini juga nanti berhubungan dengan partikel ga juga nih, karena dia menggunakan partikel ga juga ya. Tapi mereka punya posisi penggunaan yang berbeda ya. Contoh dalam kalimat ini, kanojo wa kirei desu. Kirei desu ga gitu ya. Seikaku wa warui desu. Nah, ini menggunakan partikel wa nih untuk menjelaskan. Nah, untuk menjelaskan ketika ingin menunjuk topik atau subjek atau menjelaskan subjek, maka menggunakan partikel wa di sini. Ya. Tapi nanti kita bahas partikel ga ya. Nah, partikel ga-nya di sini itu digunakan untuk menyambungkan dua kalimat yang berlawanan ini gitu. Ya. Gitu. Jadi mereka sebetulnya hampir mirip konteksnya, cuma pada konteks kalimat yang berbeda atau berlawanan, dua kalimat yang berbeda ya atau berlawanan, itu posisi atau penempatan partikel wa dan ga-nya itu berbeda. Ya, dalam konteks ini partikel wa itu untuk menunjuk atau menerangkan subjek atau topiknya. Sedangkan partikel ga itu digunakan untuk menyambungkan ya dua kalimat yang berbeda tersebut ya, gitu. Nah, sama juga contoh lainnya inilah. Kono hon wa omoshiroi desu ga nedan wa takai desu. Ya, buku ini menarik tetapi harganya mahal gitu ya. Takai itu kan mahal atau tinggi ya. Cuma dalam konteks kalimat ini artinya mahal ya. Oke, itulah seputar partikel wa ya. Jadi intinya seperti itu. Intinya partikel wa itu untuk penunjuk topik gitu, itu aja sih, penunjuk subjek ya. Gitu. Nah, kita masuk ke partikel ga nih. Karena orang sering ketipu ya, sering ketukar-tukar partikel wa sama ga ya. Nah, partikel ga itu apa? Nah, kita lihat dulu fungsi dan aturan main ya. Lagi-lagi ya, minasang ya, aku harus jelasin dulu bahwa partikel dalam bahasa Jepang itu nggak semuanya punya arti. Contohnya partikel wa sama ga. Dia nggak punya arti, tapi punya fungsi ya.
Jangan sampai lupa dia punya fungsi. Fungsinya apa? Ya ini. Fungsi utama partikel ga yaitu menunjukkan subjek secara lebih tegas. Tuh. Kalau tadi kan partikel wa hanya sebagai penunjuk subjek aja. Ya. Kalau partikel ga itu menunjukkan subjek secara lebih tegas, spesifik tegas ya, gitu ya. Nah, gitu. Tapi juga ada fungsi-fungsi lain partikel ga, yaitu untuk menunjukkan keberadaan sesuatu, gitu ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk menunjukkan subjek dari kata benda intransitif ya, atau jidoshi dalam bahasa Jepangnya. Jadi kata kerja intransitif itu apa sih? Sebenarnya kata kerja yang tidak membutuhkan objek langsung ya. Pasti kalian masih bingung nih yang nomor 3, nanti kita akan coba jelasin ya. Artinya sebetulnya jidoshi itu artinya aksi atau keadaan terjadinya itu terjadi dengan sendirinya gitu ya. Bukan karena seseorang melakukan sesuatu terhadap objek gitu. Contohnya hujan turun kan bukan karena ada seorang yang melakukannya kan, tapi ya karena ya udah terjadi aja gitu. Nah, itu sebutnya jidoshi atau kata kerja intransitif. Apalagi bunga bermekaran gitu ya, atau bunga bermekaran ya. Hanaga sakimasu misalnya gitu. Ya. Itu kan itu merupakan kata kerja intransitif ya. Subjek dari kata kerja intransitif lebih tepatnya gitu ya. Nah, karena dia bunga bermekaran kan ya jatuh sendiri gitu ya, bukan karena ada seseorang gitu ya, secara umum gitu ya. Nah, menunjukkan subjek dari yang keempat begitu ya, kata partikel ga fungsinya itu menunjukkan subjek dari kalimat tanya ya. Pola kalimatnya kalau minasang lihat sama ya, sama dengan partikel wa sebetulnya, cuma ya fungsi-fungsinya aja tadi berbeda ya, aturan mainnya ya. Oke, kita coba lihat satu persatu ya. Yang pertama, menunjukkan subjek secara lebih tegas ya. Nah, oke, contoh kalimatnya kono sushi wa haha ga sukurimashita ya. Jadi subjek secara lebih tegas itu gimana maksudnya? Contohnya kalimat ini nih ya. Sushi ini ibu saya lah yang telah membuatnya. Jadi sebenarnya partikel ga di sini itu konteksnya untuk mempertegas bahwa yang membuat sushi itu adalah ibu saya atau haha gitu ya. Sekarang pertanyaannya gini, apakah dalam kalimat ini partikel ga ini boleh diganti dengan ha? Apakah boleh? Jawabannya adalah boleh ya. Jadi kalimatnya gini, kono sushi wa haha wa sukurimashita. Boleh sebetulnya ya. Itu secara umum boleh ya, tapi secara konteks akan membingungkan ya. Jadi kalau menggunakan partikel ha itu kalimatnya jadi tidak menjelaskan subjek secara lebih tegas ya, atau istilahnya kata lahnya ini hilang gitu. Jadi sushi ini ibu saya yang telah membuatnya. Jadi tidak ada penegasan ya dalam konteks kalimat itu gitu ya. Jadi sebenarnya boleh ya, tapi lebih tepatnya itu lebih baik menggunakan partikel ga, lebih baik ya dalam konteks kalimat ini ya gitu. Nah, contoh lainnya adalah watashi wa udon ga suki desu. Nah, ini paling menasang ya, sering dengar nih kalimatnya nih. Bentuk ga suki untuk menyatakan kesukaan. Nah, dalam bahasa Jepang menyatakan kesukaan itu merupakan salah satu jenis menjelaskan subjek secara lebih tegas ya. Gitu. Makanya dalam konteks menyukai sesuatu itu menggunakan partikel ga, karena di sana ada unsur menegaskan ya gitu. Watashi wa udon ga suki desu ya. Udon lah, jadi kurang lebih ada lahnya gitu ya. Kalau mau terjemahkan kasar gitu ya, udon lah yang saya suka misalnya gitu ya. Jadi untuk menegaskan ya. Kemudian fungsi berikutnya menunjukkan keberadaan sesuatu. Nah, contohnya kyoshitsu ni Rina sensei ga imasu ya. Nah, atau contoh kalimat berikutnya saifu ni okane ga arimasu ya. Nih, ini menggunakan partikel ga. Nah, nanti bentuk keberadaan sesuatu itu akan dibahas lebih lengkapnya ya. Ini sebenarnya ini sebetulnya pola kalimat yang bisa dipelajari lagi nih nanti nih, bentuk keberadaan sesuatu ini ya. Tapi intinya untuk menunjukkan keberadaan sesuatu itu menggunakan partikel ga ya. Contohnya kyoshitsu ni Rina sensei ga imasu ya, atau saifu ni okane ga arimasu. Nah,
Mungkin minasang bingung ya, ini yang satu pakai imas, yang satu pakai arimas, ya gitu ya. Sebenarnya dua-duanya artinya sama, artinya ada. Nih, dua-duanya sama nih yang ini nih. Ya. Imas sama arimas itu artinya ada, dua-duanya mirip. Ya. Karena dia untuk menyatakan keberadaan sesuatu. Ya, coba bedanya kalau menggunakan imas itu untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup. Ya. Dalam hal ini Renasensi ini kan orang kan, makhluk hidup kan. Makanya menggunakan imas. Nah, kalau yang ini menggunakan arimas. Arimas itu untuk menyatakan keberadaan benda mati. Ya, contohnya okane. Okane uang kan benda mati ya. Nah, makanya menggunakan arimas ya. Dalam konteks ya, menyatakan keberadaan sesuatu dalam bahasa Jepang. Gitu aturan mainnya. Ya, tapi intinya dua-duanya menggunakan partikel ga ya. Gitu ya. Untuk menyatakan keberadaan sesuatu. Kemudian yang berikutnya menunjukkan subjek dari kata kerja intransitif yang tadi ini ya. Kata kerja di mana subjeknya itu ya, subjek dari objek intransitifnya itu berdiri sendiri gitu ya. Nah, contohnya ini amega futeimasu ya. Hujan sedang turun. Kan kalau hujan turun sendiri kan gitu ya. Maksudnya bukan karena secara umum ya, bukan karena orang menurunkan hujan gitu, walaupun sebenarnya hujan bisa dibikin ya, bisa dimanipulatif. Tapi sebetulnya secara umum hujan itu kan turun dengan sendirinya, ya. Dalam artian berarti subjeknya di sini yaitu ame, yaitu hujan, itu merupakan subjek dari kata kerja intransitif. Subjek dari kata kerja intransitif yang dimaksud kata kerja intransitifnya yang mana? Yaitu yang futeimasu. Futeimasu ini merupakan kata kerja intransitif, turun, ya. Gitu ya. Nah, kemudian doa ga aiteimasu. Nah, yang kalimat kedua ini sering orang ketukar nih, ya. Nah, kalimat yang kedua ini artinya kan pintu terbuka, ya kan? Nah, pintu terbuka itu bisa dua kondisi, di mana ada yang ngebukain gitu ya. Dalam artian ada seseorang yang membukakan pintu, atau pintu itu terbuka dengan sendirinya, kan bisa aja ya, gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan partikel ga. Ya, dalam konteks ini. Ya, dalam artian doa atau pintu itu merupakan subjek dari kata kerja intransitif, ya. Berarti dalam konteks kalimat ini pintunya terbuka dengan sendirinya, gitu ya, bukan karena orang yang ngebukain, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, itu ya kurang lebih ya. Kemudian ada lagi nih contoh kata kerja intransitif kalau minasang masih bingung, seperti hanaga sakimas, ya. Bunganya bermekaran kayak tadi ya, bunga kan bermekaran dengan sendirinya ya, gitu ya. Kemudian hitoga atsumarimasu, orang berkumpul, ya. Berarti dalam konteks kalimat ini orangnya berkumpul dengan sendirinya, bukan karena dikumpulin ya, dikumpulin sama seseorang, bukan. Tapi dalam konteks kalimat ini karena dia menggunakan partikel ga, maka dia merupakan kata kerja intransitif, ya. Dimana yang dimaksud dengan orang berkumpul ini berkumpul dengan sendirinya, gitu ya. Nah, gitu ya, konteksnya seperti itu, ya. Oke, next ya. Kemudian ini merupakan fungsi partikel ga yang lain, ya, menunjukkan subjek dari kalimat tanya. Ya, ini sering banget nih, sering muncul ya. Contohnya nani ga suki desu ka? Ya, apa yang kamu suka ya? Atau dare ga sukuta no desu ka? Ya, siapa yang telah membuatnya, ya. Jadi dalam kalimat tanya ya, yang biasanya menunjukkan subjek dari kalimat tanya itu biasanya menggunakan partikel ga, ya, konteksnya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itulah mengenai partikel wa dan ga ya. Kalau merasa masih bingung, is okay, nggak masalah. Apalagi kalau baru belajar N5 kan. Nggak apa, nanti boleh tanya di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba diskusi bareng gitu ya. Misalnya minasang punya contoh kalimat gitu ya, atau soal seputar partikel wa atau ga, nanti boleh ya ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita bahas dulu mengenai partikel berikutnya, partikel terakhir yaitu masenka ya. Ini sebetulnya pola kalimat ini, masenka itu sebenarnya pola kalimat yang berhubungan dengan kata kerja. Jadi merupakan salah satu perubahan bentuk dari kata kerja masu ya. Kata kerja kan ada berapa ya? Ada bentuk masu, ada bentuk kamus, masu atau mas ya. Bentuk mas atau bentuk kamus, bentuk lampau ya kan.
bentuk perintah dan lain-lain, ada banyak. Nah, masenka itu merupakan salah satu bentuk perubahan dari kata kerja kamus, ya. Bukan kata kerja kamus, kata kerja mas, ya, atau masu, ya. Jadi masenka. Tapi artinya apa? Nah, kita lihat aturan mainnya. Secara umum artinya masenka itu artinya mau tidak atau maukah, gitu ya. Nah, dan biasanya digunakan dalam kalimat ajakan, ya. Mengajak seseorang atau permintaan tolong terhadap sesuatu, ya. Dan dan pola kalimatnya itu biasanya kata kerja bentuk masu, ya, karena dia sebenarnya perubahan dari bentuk kata dasarnya itu kata masu sebetulnya, ya. Lalu diganti, ya, ini bukan plus sebetulnya, ini diganti masunya menjadi masenka, gitu ya. Kurang lebih gitu aturan mainnya, ya. Oke, coba kita next dulu. Tadi yang pertama, ya, fungsinya itu sebagai kalimat ajakan, ya, masenka, atau artinya maukah atau mau tidak, gitu ya. Nah, oke, contoh kalimatnya misalnya ishoni ano restoran ni ikimasenka, gitu ya. Maukah bersama-sama pergi ke restoran? Nah, ini kan kalimat ajakan, ya, gitu ya. Nah, ini sebetulnya masenka ini, ya, ikimasenka itu kan kata kerjanya itu ikimas, ya, ikimaskah, gitu ya. Nah, itu diubah menjadi masenka, ya, untuk mengubahnya menjadi kalimat ajakan, ya, gitu. Tapi sebetulnya kalau pakai ikimaskah, gitu ya, ishoni ano restoran ni ikimaskah, itu sebenarnya benar juga, ya, betul juga, tapi secara tata bahasa lebih tepat menggunakan masenka, ya, gitu ya. Next, kemudian ada kalimat berikutnya, contohnya misalnya nichiyoubi ni badminto shimasen ka. Nah, ini juga kalimat tanya, ya. Di hari Minggu mau tidak bermain badminton atau bulu tangkis, gitu ya. Nah, ini merupakan kata kerja, ini menggunakan masenka, ya. Menggunakan masenka, ya. Gitu. Sebenarnya minasang sekali lagi bisa diganti, ya. Ini sebetulnya kata dasarnya dari shimaska, ya kan? Dari kata shimasuka, ya. Cuma kalau pengen diubah ke bentuk kalimat ajakan, harus diubah masu yang terakhirnya itu diganti jadi masenka. Nanti baru dia akan berubah jadi kalimat ajakan, gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Itu aja mungkin, ya, mengenai partikel masenka, karena itu aja sih sebetulnya, ya. Nggak ada sesuatu yang sulit masenka itu, karena dia sebenarnya memiliki arti, yaitu tadi, ya, sebagai kalimat ajakan atau artinya mau tidak atau maukah, ya. Oke, itu aja mungkin minasang untuk materi video kali ini seputar partikel wa, ya. Kemudian ga, yang terakhir adalah masenka, tadi kita bahas sedikit, ya. Semoga minasang memahami seputar partikel tadi, dan seperti biasa, ya, kalau ada pertanyaan atau kalau masih bingung, ya, silakan ditanyakan lewat kolom komentar, atau bisa langsung DM ke Instagram @onigiroku, boleh langsung ditanya, ya. Nanti biasanya aku yang balas sendiri sih, karena nggak ada siapa-siapa, ya. Ya, aku doang yang ini, ya, menjalankan channel ini, ya, tapi oke, ya. Nanti akan saya jawab secepat mungkin, gitu ya. Seresponsif mungkin. Itu aja minasang, arigatou gozaimashita. Ya, sampai ketemu di video berikutnya.